98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo. 98 FM Radio Purnama Sidi, mencerahkan, inspiratif. Selamat sore sahabat Purnama Sidi, apa kabar? Jumpa kembali bersama Dea. Ya, tentu dalam bincang-bincang hangat bersama dengan adik-adik kita dan rekan-rekan kita ya, bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, spesialnya bersama dengan bidang kajian dakwah Islam ya, dan tentunya ini merupakan acara rutin ya yang diselenggarakan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo. Dan pada kesempatan kali ini dia sudah bersama dengan narasumber kita ya, yang sudah hadir di studio Radio Purnama Sidi ya. Nih, ada siapa? Kelihatan dari lihat wajahnya, cantik-cantik ya. Ya, ini semangat banget hadir di Radio Purnama Sidi. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Oke, kali ini dia bincang-bincang dengan siapa nih? Halo, kenalin, nama aku Azhara Sywaizati atau biasa dipanggil Rashi nih Kak Dea. Waduh, dari mana tuh nama Rashinya ya? Nama Rashi itu dari Azhara Syifa, jadi Azhara Rashi. Iya, betul. Gabungan gitu iya, ya. Benar. Oke, luar biasa. Bersama dengan Rashi, pada bincang-bincang kali ini kita akan bahas terkait dengan tema yang sangat menarik ya, bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, seperti kemarin kita sudah bincang-bincang bersama dengan rekan-rekan IPM juga ya, terkait berbagai tema ya. Apalagi saat ini pelajar memiliki banyak sekali peran dan juga memiliki peran penting untuk keberlangsungan pendidikan, dan juga tentunya bagaimana sih pelajar harus bersikap. Luar biasa ini ya. Dan pada kesempatan kali ini bincang-bincang bersama dengan Rashi. Mungkin sahabat Purnama Sidi yang menyaksikan melalui YouTube sudah penasaran ya. Wah, nih Rashi pakai selempang apa nih? Gitu ya. Kalau dia baca ini ada Duta Baca Surya Pustaka. Betul sekali. Nah, mungkin boleh disampaikan ya sebagai pengantar dan juga perkenalan pada kesempatan kali ini, Duta Baca Surya Pustaka itu bagaimana sih Rashi ya? Duta baca di kategori apa kayak gitu, betul, bisa juga. Oke, izin menjawab nih ya Kak. Jadi sebelumnya Rashi ini berasal dari SMA Muhammadiyah Wonosobo nih teman-teman. Dan SMA Muhammadiyah Wonosobo ini setiap 2 tahun sekali di perpustakaan yang bernama Surya Pustaka itu punya program yang mana programnya adalah merekrut duta baca. Nah, kebetulan di kelas 10 kemarin aku berkesempatan untuk ikut seleksinya dan alhamdulillah terpilih menjadi duta baca Surya Pustaka SMA Muhammadiyah Wonosobo, begitu Kak Dea. Oke, luar biasa ya. Wah, ini ngomongin tentang duta baca. Betul. Itu berarti hobi baca gitu, Rashi? Iya, kebetulan dari kecil hobi baca. Oh gitu, sudah berapa banyak buku nih yang dibaca ya? Mungkin kalau buku banyaknya berapa tuh udah gak kehitung karena lupa-lupa inget ya Kak Dea. Karena sebenarnya kecil tuh fokusnya bukan untuk membaca yang bobotnya berat gitu ya, tapi dari kecil tuh suka baca majalah-majalah ringan aja sih. Oke, majalah Bobo tahu? Iya, itu betul sekali. Oke ya. Dan memang ya, membiasakan membaca ini juga tentunya akan berpengaruh sampai besar ya. Nih, buktinya Rashi ya, yang saat ini Rashi di kelas berapa nih? Aku duduk di kelas 2 bangku SMA nih Kak Dea. Oke, kelas 2 SMA berarti kelas ini ya, kelas 11 ya. Betul. Oke, luar biasa ya. Bersama dengan Rashi, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada pertemuan sore hari ini, dia mau tanya-tanya dulu nih tentang Rashi. Rashi, kalau buku yang Rashi baca di terakhir ini buku apa Rashi? Buku yang akhir ini tuh fun fact-nya tentang apa coba Kak Dea? Apa? Tentang Lengger di Wonosobo. Oh iya, kenapa kok tertarik baca? Jadi sebenarnya tuh aku ada secret project. Aku mau ada satu lomba yang mana itu tuh mengharuskan aku, yang awalnya tuh aku kurang suka ya sama hal bau kayak gitu, karena kan ya as we know kayak gitu tuh kadang ada hubungannya sama mistis-mistis gitu ya. Tapi mau nggak mau ternyata aku harus baca buku itu. Aku lupa judulnya tuh agak panjang tentang apa, cuma itu membahas tentang sejarah gimana sih Lengger itu ada dan tentang apa sih arti Lengger gitu. Oke, dan itu kalau dikulik emang menarik juga ya, betul, memiliki betul. makna tersendiri apalagi bagi masyarakat di Kabupaten Wonosobo ya. Oke, pada kesempatan kali ini bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, seperti biasa kita akan bincang-bincang ya terkait dengan tema yang sangat menarik, dan tentunya sahabat Purnama Sidi ataupun juga rekan-rekan dari IPM saat ini bisa mendengarkan melalui 98 FM Radio Purnama Sidi atau juga melalui channel YouTube Radio Purnama Sidi Wonosobo. Baik Rashi,
tema kita pada sore hari ini adalah scroll sosmed juga literasi loh. Waduh, ini menarik banget gak sih Kak itu? Benar, karena memang sebagian dari kita tuh hobinya scroll sosmed. Betul, apalagi Gen Z nih. Rashi suka nggak scroll? Suka, jujur aku suka ngikutin banget sosmed tuh. Oke, luar biasa. Ya, bagi sebagian orang mungkin masih awam ya dengan apa sih itu literasi dan apa sih pengertian dari literasi gitu ya. Mungkin Rasi bisa disampaikan ke pendengar Radio Purnama CD, sebenarnya literasi itu apa sih? Nah, jadi gini Kak Dia, yang aku perhatiin saat ini dalam masyarakat Indonesia itu kadang tuh salah mengartikan literasi itu bagaimana. Karena yang aku survei nih, yang aku temui kebanyakan orang tuh menganggap literasi itu sebagai hanya kegiatan membaca semata. Padahal nih ya Kak Dia, kegiatan literasi itu gak cuma membaca loh teman-teman, namun juga menulis, menganalisa, menghitung, dan berpikir kritis ketika kita mendapatkan informasi juga merupakan bentuk dari literasi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang anggap literasi boring cuma baca doang, itu salah besar, karena faktanya literasi itu lebih dari itu. Oke, ya, jadi literasi itu nggak cuma textbook aja. Betul, gitu ya. Iya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bincang mengenai literasi digital gitu ya. Dan sebagian dari kita mungkin sudah melakukan tapi masih asing dengan pengertian ini. Nah, apa sih itu literasi digital ya, terlebih pada era-era saat ini? Literasi digital adalah seperti yang aku sampaikan tadi, ketika literasi itu bukan hanya kegiatan membaca semata namun juga menganalisa. Jadi literasi digital adalah bagaimana ketika seseorang misalnya lagi scroll HP nih Kak Dia, terus dia punya informasi tuh dia bisa meresap dengan baik di otaknya. Jadi bukan hanya sekedar ini apa, berita hoax nggak hoax tuh langsung dibuang begitu aja begitu. Jadi literasi digital ada kegiatan bagaimana kita menganalisa suatu informasi yang kita dapat gitu Kak Dia. Oke, kalau digital itu kan identiknya dengan sosial media. Betul. Ya, dengan internet dan lain sebagainya ya. Iya. Kemudian nih, kenapa sih media sosial ini menjadi salah satu hal yang penting ya untuk dibahas dalam konteks literasi digital? Karena gini, menurut saya di zaman yang udah serba ada kayak gini, di zaman yang apa-apa tuh pakai internet ya Kak Dia, apalagi Gen Z kayak aku nih, tuh kayak rasanya tuh nggak mungkin banget deh kita nggak punya sosmed. Jadi gimana sih caranya biar literasi itu tetap ada di era yang udah digital ini? Karena seperti yang kita tahu tuh berita sekarang cepet banget kan nyebar, nggak cuma dari TV, nggak cuma dari radio, tapi lewat Instagram, lewat X, lewat TikTok itu gampang banget nyebar. Jadi kalau misalnya seseorang nggak punya basic literasi digital itu bagaimana tuh pasti akan susah untuk berkembang dan survive di dunia ini sih gitu Kak Dea. Oke, berarti ini sering juga ya. Sebenarnya berapa lama sih Rashi biasanya baca-baca sosmed? Sebenarnya kalau itu tuh aku nggak ada patokan sih, tapi selama biasanya tuh aku sebelum tidur tuh aku biasanya baca X dulu tentang berita apa sih yang lagi hype sekarang gitu. Atau mungkin kalau misalnya aku lagi burnout gitu, ngelakuin kegiatan apa gitu, aku biasanya scroll sosmed untuk ngehilangin ya, untuk ngedistract aja gitu sih Kak Dia. Jadi minimal mungkin satu hari itu ada mungkin bener-bener baca itu dari 2 jaman mungkin ada gitu. Jadi tetap ada waktu ya. Betul. Untuk scroll sosmed. Kalau untuk kan Rashi kan suka baca tuh ya. Nah, ini sebenarnya terbagi nggak sih waktu kapan baca buku nih dan kapan juga untuk main sosial media, baca-baca di sosial media? Ya kalau itu pasti aku bagi banget dong Kak Dea, karena kalau misalnya beda ya vibe-nya kita baca buku yang beneran buku sama baca scroll sosmed belaka. Kalau misalnya baca scroll sosmed belaka tuh kadang kita lihat WA aja tiba-tiba ke distract sama notif IG itu udah ke distract macam-macam. Tapi kalau untuk baca buku sendiri itu biasanya aku malam juga sih, setiap malam itu emang nggak, biasanya sekarang karena zaman kayak gini aku lebih suka di digital book gitu sih Kak Dia. Oke, baik-baik ya. Jadi emang sosial media dan juga saat ini tuh banyak banget ya platform-platform yang mendukung literasi. Iya. Oke, kali ini dia mau tanya nih, sebenarnya konten apa sih yang mungkin bisa direkomendasikan nih ke teman-teman pelajar yang enak dibaca, yang bisa diterima oleh Gen Z ya, yang asik nih. Barangkali Rashi ada referensi? Oke nih, jadi mungkin buat teman-teman yang kayak masih skeptis gitu ya Kak Dia sama apa sih literasi, apa sih baca. Menurut aku sebenarnya tuh aku nggak ada patokan deh Kak Dia buat kalian tuh harus lihat channel ini loh, kalian harus lihat channel ini, karena Gen Z nih Kak Dia, lagi-lagi balik ke Gen Z itu kadang tuh kalau diatur emang agak susah gitu ya. Kalau diatur A malah jalurnya ke B gitu. Jadi kalau menurut aku literasi itu bisa datang dari mana aja, dari hal yang mungkin kadang kita nggak suka. Karena fun fact-nya ada teman aku satu yang dia benar-benar nggak suka baca sama sekali, tapi tiba-tiba ketika dia lihat satu postingan yang sebenarnya satu postingan itu tidak menyebutkan literasi sama sekali, dari situ dia suka baca. Yang mana postingannya adalah tentang, kalau nggak salah tuh tentang di Papua sana, di pedalaman kan susah ya Kak Dia untuk
apa sih kita belajar gitu. Padahal itu sama sekali nggak ada kata literasinya, tapi dari berita itu dia langsung kayak oh oke, I see nih, berarti gue harus bisa baca nih gitu. Oke, ya. Jadi sebenarnya nggak ada patokan gitu Betul, ya. karena kembali lagi ke orangnya. Kalau udah niat itu pasti bisa gitu sih Kak Dea. Oke, baik ya. Nih kembali ke pertanyaan kita ya terkait dengan literasi gitu. Sebenarnya ada nggak sih tantangan yang sering dihadapi pelajar ya? Yang saat ini kan pelajar suka banget tuh menggunakan media sosial ya, dan juga terkait dengan literasi digital. Nah kayak tadi sempat disinggung ya sama Rashi ya, lagi baca tiba-tiba notif dari Instagram. Betul kayak sekali. gitu. Sebenarnya kalau menurut aku tantangan terbesarnya tuh adalah ketika aku nih misalnya aku masih muda, aku masih kecil gitu ibaratnya ya. Aku tuh sering banget belum bisa bedain mana sih berita yang valid, mana sih berita yang gak valid. Jadi ketika literasi digital itu sudah dicerna oleh otak aku tuh sometimes aku masih mikir, oh ini berita valid gak ya? Ini berita pantas gak ya buat disebarin? Ya kan Kak? Jadi kayak ketakutan terbesar aku saat ini adalah ketika aku punya sosmed nih, terus aku pengen nyebarin berita itu, aku kadang takut kayak, wah ini beritanya masih valid gak ya gitu sih Kak. Jadi kalau buat aku lebih concern ke bagaimana kita untuk memvalidasi sebuah berita yang aku terima gitu. Kalau dari pengalaman Rashi nih, kalau udah suka baca buku ya, kemudian juga baca informasi ataupun juga artikel-artikel dan buku yang melalui online, melalui media sosial dan lain sebagainya, apakah ada perbedaan? Oke, mungkin kalau perbedaan itu kalau aku bilang sendiri tuh rasanya aku kayak sombong banget ya Kak. Tapi mungkin beberapa kali itu aku pernah dinotis sama guru aku kayak, wah Rashi tuh kayak suka baca ya. Karena menurut aku hal yang bisa membedakan antara orang yang sering membaca atau sering menganalisa sebuah informasi dan tidak adalah ketika bagaimana cara kita berpikir dan cara kita berkomunikasi dengan orang. Sometimes yang aku rasain adalah ketika aku mau bicara kayak gini nih Kak Dia, kalau aku banyak baca tuh aku akan, di otak aku langsung ada tercerna, oh habis ini aku mau ngomong ini, habis ini aku ngomong ini. Tapi beda lagi kalau misalnya di minggu itu misalnya aku lagi stuck gak pernah baca nih, kadang aku mau ngomong aja tuh kayak aduh habis ini aku ngomong apa ya gitu sih Kak Dia. Jadi menurut aku perbedaan antara seseorang yang suka dengan literasi dan membaca khususnya itu akan berbeda di pemahaman dan pengetahuan begitu Kak Dea. Oke, luar biasa ya nih. Jadi kelihatan ya kalau suka baca itu beda ya. Kadang emang kalau kita nggak banyak-banyak referensi emang mau ngobrol tuh bingung gitu ya, mau ngobrol apa ya. Iya. Oke, kembali dia mau tanya nih terkait dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sih media sosial bisa mempengaruhi cara kita menerima dan juga menyebarkan informasi? Wah, kalau menurut aku tuh sangat-sangat mempengaruhi nih ya Kak Dea. Karena menurut aku media sosial itu kan biasanya kita follow orang gitu ya. Nah dari follower atau following kita itu tuh kita bisa mencerna, oh kalau kita ngikutin ini berarti kita akan sesuai nih habitnya kalau orang ini gitu. Katakanlah ada pepatah itu, kalau misalnya kita deket sama tukang parfum kan kita akan bau wangi loh. Nah sama aja kalau misalnya siapa following kita itu juga akan menentukan siapa kita, begitu sih Kak Dia. Jadi menurut aku sebagai kita pengguna sosial media itu bijak-bijaklah untuk memfollow seseorang, untuk memfollow influencer, karena tuh banyak banget sekarang kan influencer yang ibarat dari A sampai Z tuh semuanya ada. Kita mau cari influencer apapun semuanya ada. Jadi kita sebagai muslim ya khususnya harus tetap was-was sih milih-milih siapa yang mau kita follow begitu. Oke, bener banget ya, karena emang sekarang kan banyak sekali tuh konten-konten betul. Wah nggak ada selesainya ya, sekali scroll sampai 100 banyak ya. Gak ada habisnya emang ya Kak Dia. Gak ada habisnya, bener banget ya. Dan mungkin Rashi ada tips nih ya untuk sahabat Purnama CD, rekan-rekan IPM juga yang saat ini sedang mendengarkan, gimana sih caranya bedain mana sih konten yang baik untuk dikonsumsi dan tidak baik untuk dikonsumsi. Dan pernah gak sih Rashi itu menerima gitu ya, ataupun melihat-lihat informasi yang memang itu hoax gitu. Oke, yang pertanyaan pertama nih, gimana sih cara kita untuk mana sih konten yang layak untuk kita konsumsi dan tidak? Menurut aku cara kita membedakannya adalah bagaimana konten itu disebarkan. Kalau misal kita tuh bisa tahu Kak Dia, kalau misal itu konten itu disebarkan itu hanya untuk validasi kalau misalnya dirinya kaya misal, atau mungkin buat validasi kalau misalnya dirinya orang baik, itu kita pasti sebagai manusia bisa menilai. Tapi menurut aku konten yang layak dikonsumsi adalah ketika setelah kita menonton konten tersebut kita bisa berubah diri kita menjadi lebih baik. At least kita bisa tahu aja kalau misalnya itu adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Karena tentunya menurut aku kita tuh nggak ada gunanya scroll TikTok or scroll Instagram berjam-jam kalau misalnya itu tuh nggak ngerubah diri kita. At least ada pemahaman lah yang masuk ke diri kita. Jadi menurut aku scroll itu bukan hanya sekedar kita makan aja nih tanpa dirasa ini apa gitu, tapi juga harus dirasa, benar-benar diresapi apakah ini perlu atau tidak untuk kita. Kemudian kalau pernah nggak dapat berita hoax gitu ya Kak Dia, tentunya tuh pernah banget. Bukan pernah lagi ya, mungkin karena
di internet itu apa-apa ada nih ya Kak Dea. Jadi kadang tuh di Instagram tiba-tiba ada berita si A meninggal, itu sering banget sih kalau di TikTok, Instagram meninggal ternyata salah gitu-gitu. Jadi kayak sekarang itu hoax udah berterbaran di mana-mana, apalagi kan ada AI nih Kak Dea, itu bahaya banget sih. Jadi AI itu seserem itu. Kadang misalnya kita nggak ngapa-ngapain tapi di AI bisa diedit biar kita melakukan kegiatan tersebut, kan itu suatu hoax kan Kak Dea. Jadi menurut aku karena hoax sudah semakin bertebaran, jadi kita harus hati-hati begitu. Oke, luar biasa ya. Dan saat ini nih pelajar dan remaja ya, pada khususnya Gen Z ya kalau istilahnya saat ini ya. Ini kan menjadi salah satu orang tuh yang suka banget untuk bersosial media. Sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang membuat Gen Z ini jadi kurang sehat mungkin kebiasaannya, dan juga tentunya menjadi tidak produktif? Pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Saya pernah banget dong Kak Dea. Kayak misal kita lagi gabut nih ya, makanya ini membuat kesibukan kan kita kayak gini. Kalau misal kita lagi gabut gak ada kegiatan tuh pasti banget teman-teman Gen Z tuh, kita tuh gak mau diem gitu loh Kak. Gen Z tuh identiknya dia gak mau diem dan dia tuh penasaran. Jadi Gen Z itu gampang banget untuk terbelenggu ke hal-hal yang misalnya kayak gabut-gabut doang, gak ada faedahnya, itu gampang banget. Nah menurut aku tips biar nggak kayak gitu ya kayak gini sih. Jadi kita harus mencari kesibukan. Kita juga kalau misalnya scroll itu bukan hanya untuk scroll validasi mata kita semata, kayak oh ini scroll misalnya konten saya juga joget dan lain sebagainya, itu juga nggak apa-apa. Sometimes itu kadang ya udah bikin kita ketawa gitu ya. Tapi kalau misalnya terus-terusan kayak gitu tuh justru kita malah capek sih, karena kan mata kita pantengin kayak gitu. Karena kalau Gen Z itu sendiri kalau apapun nggak di stop ya pasti dia mau berapa jam pun berapa hari pun itu pasti nggak bakal. Iya betul sekali. Oke, mungkin bisa di-share juga ya ke sahabat Purnama CD, rekan-rekan pelajar, rekan-rekan IPM yang saat ini sedang mendengarkan, baik melalui 98 FM Radio Purnama CD atau juga melalui channel YouTube Radio Purnama CD. Oke, ada nggak sih misalnya tips gitu ya dari Rasya terkait gimana caranya nih biar kita tuh tidak terdampak hal-hal yang sudah tadi Rasya sampaikan ya? Oke, kalau tipsnya dari aku adalah ketika kalian megang gadget nih Kak, karena kita kan temanya literasi digital nih. Kalau kita megang gadget itu kita harus tahu niat kita dulu apa. Apalagi kita sebagai muslim ya, kita harus tahu niat kita. Oh aku pegang gadget itu bukan hanya semata buat aku tuh nonton juga doang, atau aku nonton hal yang misalnya aku suka film nih, aku nonton film, suka K-pop, nonton K-pop. Tapi kita juga harus tahu, oh aku mau cari tahu tentang ini, karena menurut aku Gen Z itu rasa ingin tahunya tuh sangat besar. Untuk itu sebagai Gen Z generasi muda tuh harusnya mengalokasikan rasa penasarannya itu untuk suatu hal yang baik. Misal aku lagi pengen tahu nih Kak cara biar jadi penyiar radio gimana nih ya. Jadi itu bisa diolah melalui sosial media begitu. Oke, jadi bisa cari tahu hal-hal yang positif. Betul. Ini kan kalau misalnya nih ya, kita dalam sehari-hari itu menggunakan media sosial tuh hampir setiap saat gitu. Betul, ya. bener banget. Seringkali kita jadi merasa ada kecemasan tersendiri. Jadinya banyak pelajar yang stres karena memang gaya hidupnya kalau bahasa kerennya tuh standar TikTok gitu ya. Iya, betul banget nih, hidup standar TikTok gitu ya. Menyikapi hal kayak gini gimana nih hubungannya dengan literasi digital? Wah, kalau menyikapi hal kayak gini tuh tentunya sebagai manusia tuh kita pasti nggak pernah ada habisnya. Kalau kita ngeliat sesuatu yang lebih cantik, pasti banyak yang lebih cantik. Lebih kaya, banyak lebih kaya. Lebih pintar, banyak lebih pintar. Jadi menurut aku untuk mengatasi semua itu adalah jadikan itu sebagai motivasi, bukan hanya sebagai pacuan. Jadi tuh ketika kita melihat sesuatu yang lebih dari kita tuh bukan hanya untuk jadi kita, wah gila sih kayak aku harus yang lebih dari ini tuh, bukan guys. Tapi justru sebagai sarana untuk wah gimana ya caranya biar aku kayak gini. Itu kalau hal positif. Justru kalau hal negatif harusnya kita bisa menghindari itu. Begitu Kak Dea. Oke, baik ya. Menarik sekali ngobrol kita pada kesempatan sore hari ini ya. Dan tentunya masih banyak pertanyaan yang dia pengen tanyakan ya ke narasumber kita yang satu ini ya. Baik, pada kesempatan sore hari ini mungkin ada tips ya. Apa saja sih langkah yang mungkin bisa dilakukan pelajar ya yang saat ini sedang mendengarkan, dan juga bagi pelajar di Wonosobo pada umumnya, gimana langkah apa saja yang dapat dilakukan pelajar untuk mengatasi kebiasaan negatif, baik tadi yang sudah disebutkan ya, dan juga tetap menjadikan media sosial sebagai sarana literasi yang positif. Oke, jadi kalau misalnya gimana sih cara kita menyikapi semua itu gitu ya Kak Dia, tipsnya dari aku adalah yang pertama, bentengi diri kalian. Entah dengan apapun itu kita harus membentengi diri. Jadi misal seperti yang aku sebutkan tadi, kalau misal kita udah niat buka TikTok, niat buka Instagram, harus niat, oh ini aku buka TikTok
tuh aku mau cari ini loh, karena aku tahu banget Gen Z ini tuh pasti rasa ingin taunya besar banget Kak Dea. Jadi yang pertama tips dari aku adalah bentengi diri kalian. Kemudian yang kedua adalah alokasikan rasa penasaran teman-teman semuanya, ini menjadi hal yang bermanfaat. Jadi kalau misal kalian pengen tahu hal apa nih, langsung aja cari tahu, tapi dengan disclaimer hal-hal yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah kembali ke yang pertama tadi sih, niat. Karena menurut aku tuh ya Kak Dea, innamal a'malu binniat. Jadi emang semuanya itu kembali lagi kepada niatnya, begitu Kak Dea. Akhirnya Razi menang gak sih kalau misalnya nih kita lagi lihat-lihat Instagram ya ataupun TikTok kayak gitu kan, mungkin kita lagi cari tahu satu konten, kemudian konten itu terus aja ngikutin kita kayak gitu ya. Sebenarnya itu bisa nggak sih membentuk kebiasaan bagi pelajar yang sering nontonin sosmed gitu ya? Bener banget Kak Dea, apalagi tuh kayaknya sosmed itu bisa ngedoktrin banget ya. Kita cari A tuh langsung yang keluar A terus gitu ya. Jadi menurut aku tuh itulah tadi, penting banget kita pilah-pilah apa sih informasi yang mau kita cari. Karena sejujurnya itu kan sosial media tuh merekam ya apa sih history yang kita search gitu. Jadi menurut aku ketika kalian udah nge-search ini, misal cara untuk suka baca itu akan terus keluar di beranda kalian tentang bagaimana cara suka baca. Makanya apa yang kalian lihat itu juga akan kalian praktekkan tanpa kalian sadari di kehidupan nyata kalian, begitu. Jadi menurut aku berhati-hatilah, tetap bentengi diri kalian untuk kalian tuh cari apa sih yang mau kalian cari di sosial media itu benar-benar hal-hal yang bermanfaat, begitu Kak Dea. Oke. Nah ini ngomongin tentang literasi digital dan juga posisi kita ya sebagai pelajar gitu. Jadi pelajar itu kan tidak hanya menerima, mengolah, dan tadi ya disampaikan juga tidak hanya membaca saja, tapi pelajar juga ini sudah banyak sekali ya yang ikut juga memanfaatkan dunia digital. Salah satunya jadi konten kreator. Betul, nih. bener banget nih Kak Dea. Nah mungkin ada nggak sih apa peran kita sebagai pengguna ataupun juga sebagai pelajar ya dalam membentuk ruang digital yang sehat, sehingga tadi tuh konten-konten yang nggak penting tuh bisa terskip ya sama konten-konten kita. Wah kalau menurut aku perannya sebagai pelajar itu pastinya kayak pundaknya tambah berat deh Kak. Apalagi kalau kita ngeliat nih fenomena zaman sekarang itu pelajar udah banyak banget kan Kak yang jadi konten kreator. Tapi menurut aku tuh justru ini adalah kesempatan emas. Jadi bagaimana kita sebagai pelajar nih, orang yang lagi sekolah, lagi belajar itu memanfaatkan kesempatan ini sebagai ladang mereka itu untuk berbagi ilmu dengan yang lain. Jadi ketika dia menjadi seorang content creator, bukannya hanya untuk formalitas dirinya sendiri, tapi juga untuk berbagi manfaat kepada orang lain. Jadi misal ketika aku nih pengen jadi content creator, influencer gitu ya Kak Dea bahasanya. Jadi aku juga menyebarkan informasi kepada teman-teman aku yang nge-follow aku ini, bagaimana sih cara misal aku influencer yang suka baca gitu. Jadi aku menyebarkan gimana sih biar kita tips suka baca, bacaan apa sih yang bagus gitu sih Kak Dea. Jadi menurut aku di generasi yang sekarang ini kita harus pinter-pinter cari kesempatan. Ternyata banyak sekali peluang. Gak cuma sebagai penerima informasi aja, tapi kita juga memiliki peluang untuk menjadi agen of change gitu ya, bahasa IPM-nya ya. Iya betul. Ya, luar biasa nih, kita masih bincang-bincang bersama Azahra Syifa Izati ataupun yang sering disapa dengan Rashi ya. Nah ini luar biasa bincang-bincang kita pada kesempatan sore hari ini. Dia kembali mau tanya nih terkait dengan pengalaman dari Rashi gitu ya. Rashi, sejauh ini seberapa aktif sih Rashi itu terhadap dunia digital? Apakah juga jadi konten kreator atau justru mungkin bisa jadi malah ini followersnya udah banyak juga ya? Oke, jadi kalau ditanya seberapa aktif nih Kak Dea, sebenarnya mungkin kalau aktif tuh aku sebagai konsumen aja nih ya. Jadi aku kebetulan belum bergabung langsung di dunia konten kreator, tapi berapa kali aku masih belajar nih Kak Dea. Jadi mohon doanya juga buat semua, karena sebenarnya aku pengen banget jadi orang yang bisa menyebarkan banyak manfaat ya buat orang lain. Karena kita tahu di media sosial itu kan kita bisa lebih menyebarluaskan manfaat gitu ya. Karena siapa aja di belahan dunia manapun bisa lihat. Tapi sebenarnya untuk Rashi sendiri itu belum terjun langsung ke dunia konten kreator, tapi kadang tuh kalau misalnya di sekolah gitu misal, jadi aku sering untuk belajar gimana sih cara ngomong di depan kamera gitu Kak Dea. Jadi kalau ditanya berapa persen aku sudah siap gitu ya, mungkin masih 50-50 lah gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih lebih banyak lagi ilmu yang bisa disampaikan ke rekan-rekan juga ya, ke para pelajar yang mungkin ada di Wonosobo dan lebih luas tentunya. Amin. Oke, Rashi, saat ini untuk kegiatan nih di IPM sendiri, itu Rashi maksudnya di bidang apa? Oke, jadi aku di IPM SMA di Wonosobo itu kebetulan menjabat sebagai sekretaris bidang perkaderan nih Kak Dea. Ya. Dan kemarin kita juga sempat bincang-bincang ya bersama
dengan rekan-rekan yang lain juga betul, ya. Betul. Ini luar biasa sekali. IPM ini memang penting sekali memberikan edukasi ya, bagaimana sih pelajar, idealnya pelajar gitu ya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini tema kita yaitu berkaitan dengan scroll sosmed juga literasi loh. Jadi bagi sahabat Purnama CD mungkin ya yang saat ini masih menganggap bahwa scroll sosial media itu buang-buang waktu, tapi jika dimanfaatkan dengan baik ini bisa ada nilai plusnya dan tentunya bisa menambah literasi kita. Betul sekali Kak Dia. Baik nih Rashi, di segmen terakhir ini ya, di beberapa menit ke depan mungkin ada tips bagi sahabat Purnama CD dan rekan-rekan pelajar bagaimana sih kita seharusnya memanfaatkan media sosial yang saat ini sebagai wadah literasi kita. Oke, jadi mungkin kalau aku ganti sedikit, bukan tips tapi harapan gimana nih Kak Dia. Boleh. Jadi mungkin harapan aku untuk diri aku sendiri dan mungkin untuk teman-teman semuanya adalah ketika kita menggunakan sebuah ajang digital itu bukan hanya sebagai konsumsi belaka, namun juga kita sebagai konsumen harusnya bisa memilah-milah mana informasi benar, mana informasi yang salah. Karena seperti yang kita tahu di dunia yang semakin marak ini, apapun informasi itu mudah sekali untuk kita dapatkan, mudah sekali untuk kita terima. Jadi sebagai manusia yang alhamdulillah Allah masih kasih hidup nih di zaman yang seperti ini, kita juga harus pintar-pintar tentang bagaimana sih kita memilih informasi yang baik begitu. Karena menurut aku kita berkehidupan di dunia nyata adalah kita yang bagaimana hidup kita di dunia sosial media begitu Kak Dia. Jadi menurut aku media sosial juga bak pisau bermata dua yang bisa untuk melukai kita namun juga bisa untuk memberi manfaat begitu. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi rekan-rekan pelajar dan sahabat Purnama CD dan tentunya nih teman-teman IPM yang saat ini juga sedang mendengarkan talkshow kita pada kesempatan sore hari ini ya. Oke, Rashi, tak terasa ya akhirnya sudah kesempatan kita pada sore hari ini dalam bincang-bincang spesial bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Rashi, mungkin sebagai closing, IPM itu kan juga memiliki banyak kegiatan ya. Nah mungkin ada nih sahabat Purnama CD yang kepo-kepo nih terkait IPM, sebenarnya bisa cari tahu terkait dengan IPM itu dari mana sih? Wah, kalau teman-teman semuanya kepo dengan IPM nih, khususnya mungkin dari PD IPM sendiri atau mungkin dari PR SMA Muhammadiyah Wonosobo, kalian bisa ikutin di Instagramnya aja karena aku yakin banget semua yang nonton di sini pasti udah punya Instagram dong Kak Dea. Jadi kalian bisa langsung kepoin Islamic Student atau bisa langsung kepoin di Instagram namanya PR IPM Smadiwa begitu. Dan tentunya di sana akan banyak konten-konten positif juga ya. Iya, insya Allah kita akan selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk semua. Boleh nggak sih misalnya nih ada yang mau join ikutan IPM nih kayak Rashi gitu ya? Wah, boleh banget dong Kak Dea, karena menurut aku IPM itu bukan hanya sekedar aku ikut organisasi doang, tapi adalah bagaimana cara aku untuk berkomunikasi dengan seseorang, bagaimana cara aku untuk bersosialisasi dan tempat aku untuk belajar gitu Kak Dea. Jadi kalau yang belum join IPM nih adik-adik SMP itu biasanya belum join tuh, ayolah kita sama-sama belajar di IPM. Nanti ketemu sama Rashi ya di IPM. Terima kasih banyak untuk kesempatan pada sore hari ini. Terima kasih juga Kak Dea selalu. Kak Dea juga. Dan kami nantikan hadir kembali di studio Radio Purnama CD dalam kesempatan yang akan datang tentunya ya. Terima kasih Rashi. Terima kasih juga Kak Dea. Mudah-mudahan makin banyak menebar manfaat. Kak Dea juga. Terima kasih udah nemenin kita ngobrol nih. Ditunggu ngobrolnya lagi ya. Salam untuk teman-teman IPM juga. Baik, siap. Terima kasih banyak sahabat Purnama CD dimanapun Anda berada. Tak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Jangan lupa selalu nantikan sajian talkshow bersama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo di 1 bulan sekali. Tentunya akan ada flyer ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo. Dia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.